Oke, sebelum tadi menjawab pernyataan dari 02, kita mau ke Mas Panggi dulu. Udah Mas nulis Panggi, panjang soalnya. nulis panjang ya. Oke, Mas Panggi, kalau kita lihat ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyampaikan bahwa boleh berkampanye, sekarang menegaskan bahwa tidak akan berkampanye, itu apakah memang strategi testing the water atas reaksi dari sejumlah pihak mengenai netralitas pemilu atau seperti apa? Iya, memang saya lihat memang Presiden tentu dalam kondisi ini, dalam kondisi yang terdesak ya. Ketika statement beliau itu kan ada kausalitas. Setiap peristiwa fenomena bentangan empiris itu kita lihat. Kenapa dia terlalu mengatakan bahwa saya tidak akan berkampanye. Berarti kan ada sesuatu hal yang membuat beliau mengeluarkan diksi frasa itu. Apakah itu genuine, apakah itu alamiah, atau memang karena bagaimana hari ini masifnya dari akademisi, dari kampus, muazin kebangsaan. Muazin kebangsaan itu dalam konteks tolong Presiden sesuai dengan trayek. Nah, itu yang mana? Trayeknya itu adalah aturan main supaya Presiden ada di tengah. Ciptakan pemilu yang setara, bukan inequality. Analisa Anda seperti apa? Nah, ya dalam konteks ini ada bentangan empiris sebab akibat karena memang begitu masifnya dari gerakan suara dari akademisi, dari profesor, bahkan yang dituduh profesornya partisan, ya kan? Kemudian diserang juga guru-guru besarnya, kemudian mereka juga melawan balik kan dengan statement mereka. Jadi tentu itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tentu ada penyebab kausalitas. Jadi saya pikir kondisi Presiden hari ini sudah kepepet juga. Ini bentuk respon dari banyaknya suara akademisi maksud Anda? Iya, tidak hanya akademisi. Tentu kan semua termasuk pengamat-pengamat yang pro terhadap kebebasan, terhadap demokrasi, tentang HAM ya pasti akan bersuara untuk ini supaya ada kesetaraan. Karena ada prinsipnya anak presiden kan itu. Yang kedua begini, dari data kita survei yang kemarin itu bahwa Presiden harus menjaga netralitas Pilpres 2024. 77% meminta Presiden untuk netral. Ya, hanya 8, ya 77, bukan 7,7 ya. 77% meminta Presiden netral. Artinya setara, equal, bukan inequality. Nah, sementara di angka 8,6% itu yang tidak setuju. Nah, kemudian ditanya juga, misalnya bagaimana kemudian Presiden setuju nggak dengan cawe-cawe? Mereka masyarakat tuh 59% tidak setuju Presiden cawe-cawe. Artinya Presiden tidak boleh partisan dong. Karena dari data ini 59%, bukan 5,9. Nah, dari data juga menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam Pilpres itu 30% tidak mempengaruhi pilihan publik. Jadi itu akan sia-sia juga akhirnya. Ditambah lagi artinya pemilih kita mandiri, rasional, tidak karena preferensi Presiden gitu. Nah, meskipun memang dalam waktu yang sama ada endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pilihan mereka gitu ya. Nah, satu lagi data terakhir, apakah penyelenggara pemilu akan menjalankan tugas mereka dengan adil? 15,5% publik menyatakan mereka tidak akan adil. Nah, ini pendapat publik, ini bukan asumsi, ini bukan persepsi, ini bukan pikiran liar saya, tetapi ini adalah pendapat persepsi publik bahwa ada dugaan penyelenggara pemilu mereka tidak trustnya, level confidence nggak bagus terhadap penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu wajib penyelenggara pemilu berikanlah trust building, membangun dari distrust menjadi trust building karena ada ketidakpercayaan. Angka 15% bukan angka kecil. Mungkin mereka dari melihat gelagat-gelagat penyelenggara, Bawaslu-nya membuat mereka kok nggak rasa-rasa nggak percaya. Nah menurut Mas Panggi ini pernyataan Presiden Joko Widodo ini merespon atas pernyataan-pernyataan itulah, kurang lebih seperti itu ya, sentimen seperti itu. Saya ke Bang Bestari, tadi dikatakan 02 enggak kok, ini enggak sebagai bentuk testing water kok. Hubungannya sama Pak Prabowo memang udah lama itu. Iya, justru itu mengkonfirmasi bahwa ada kedekatan khusus antara Pak Presiden dengan Pak Prabowo yang tidak layak pada hari ini untuk dipertontonkan ke publik karena gerak-gerik yang kelihatan itu berdekatan dan sebagainya macam itu sungguh mempengaruhi otak orang banyak bahwa ini tidak netral. Maka apa pentingnya bagi Pak Jokowi, bagi Pak Prabowo makan bakso itu dipublish? Apa pentingnya? Presiden dan menterinya, apa pentingnya? Kalau konteksnya maka di kantor, bukan di depan publik dan harus disorot dan kemudian dipublish. Seakan-akan mengkonfirmasi tadi mereka dekat loh, mereka bersahabat loh. Untuk apa itu? Apa ini untuk sekedar menutupi kebutuhan atau
Pak Jokowi ingin memperlihatkan, saya ada di sini loh. Oke. Dengan makan bakso itu apa pentingnya bagi masyarakat untuk melihat itu? Oke, Mas langsung Astrio. dijawab dulu, Apa Mas. pentingnya? Silakan, Mas, dijawab dulu. Ya, saya rasa begini, yang orang sering lupa adalah 5 tahun lalu memang terjadi pertarungan yang cukup sengit. Kita harus mengingat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi pernah ikut dalam kontestasi Pilpres 2 kali. Beliau berdua adalah 2 tokoh besar. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketika Pak Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi, itu merupakan simbol persatuan. Itu adalah persatuan yang dibutuhkan oleh negara ini. Lalu yang kedua adalah Dengan Pak Ganjar kurang dekat apa kalau gitu konteksnya? makanya kalau kita tarik kembali, pertama adalah ini kan hubungan antara presiden dengan menteri. Oke. Oh tidak, ini hubungan pribadi. Pak Ganjar maupun Kalau Pak Anies makan bakso tidak ada kaitannya dengan dinas. dengan kabinet. Mohon maaf lahir batin. Kedua, Masyarakat harus lebih cerdas melihat ini. kedua, Oke, silakan kedua direspon dulu. Makan bakso di restoran, di warung. Kedua, Apa kami selalu urusannya bilang, dengan Jauh dinas? sekali. kami selalu Sebentar, bilang bahwa sebentar. Presiden Jokowi dan Ya. Pak Prabowo ini memang bestie. Ketika beliau makan berdua, Bestie. itu juga bilang bahwa mereka Ini menarik, bestie. Dan itu harus dipublish itu ya. Loh, Harus ya. kalau antar 2 tokoh besar memiliki Jadi, hubungan makan pribadi, bakso ini menarik. tidak ada yang salah dengan Tidak hal ada yang tersebut. salah ya. Bang Emrus? Jadi Baik, saya kira menarik ini untuk kita bahas. Makan bakso, makan bakso. Jadi konteksnya, Konteks, setiap ya. komunikasi ada konteksnya. Kalau memang Jokowi adalah negarawan, temu aja lah di istana. Dia kan bisa berpikir. Kalau negarawan ya, yang tidak partisan, dia nggak usah makan bakso di expose media, dipanggil, misalnya, kan presiden dia. Prabowo datang ke sini, bisa lah. Tapi bisa jadi itu kepentingan Pak Prabowo untuk makan bakso bareng. Justru itu ada Itu loh. kepentingan di balik itu. Berkebutuhan khusus, toh. Ya kan gitu. Artinya saya mau katakan, jadi ini Poinnya apa, ini poinnya? Oh, bukan, berkebutuhan khusus untuk didukung Pak Jokowi. Iya, Karena tanpa Kita itu dengarkan mungkin nggak akan komunikasi menghasilkan itu harus apapun. konteksnya. Oleh Ya. karena itu dibutuhkan kedewasaan komunikasi. Kita orang ilmuwan-ilmuwan komunikasi bisa membaca itu. Tapi terus terang kami katakan bahwa rakyat sudah tidak puas. Para agen perubahan sudah tidak puas. Catatan kami 50 sekian perguruan tinggi sudah menyatakan protes terhadap dinamika demokrasi kita di Indonesia. Bagi kami sekarang, ya silakan publik menilai, karena publik atau rakyat itu lebih cerdas. Kami sekarang fokus bagaimana merangkul rakyat, bagaimana kami menyampaikan program-program kami, supaya nanti rakyat punya kesadaran yang tinggi, bahwa yang terbaik adalah paslon 03, Ganjar Mahfud. Oke, Mas Astrio silakan. Ya, pertama adalah kita harus menarik balik bahwa negara yang beradab adalah negara yang dapat menaati hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Cocok. Tidak ada negara-negara besar, negara-negara adidaya, negara maju yang bisa menjadi sebuah negara maju apabila mereka mengabaikan hukum mereka. Oke. Dan ini yang tepat itu sekali pas dilakukan betul itu. oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, Presiden telah memberikan statement yang sangat jelas. Aturannya memperbolehkan. Yang tidak boleh berpihak itu juga sudah sangat jelas. ASN, anggota TNI, Boleh saya anggota potong sedikit? anggota Oke, Polri. sebentar ya. Itu tidak, Satu-satu. Semuanya itu harus dapat netral. porsi yang sama kok. Sebentar, sabar. Semua pejabat politik Ya. yang bukan ASN itu memang memiliki hak politik dan Presiden sudah mengeluarkan statement itu boleh dilakukan. Oke. Terlepas dari Presiden memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan, itu kan balik lagi ke hak beliau. Oke, Mas Astrio, gini, supaya nyambung juga. Jadi artinya pernyataan Pak Presiden menyampaikan bahwa tidak akan berkampanye ini, apakah memang bentuk netralitas Pak Jokowi dalam pemilu atau seperti apa? Mungkin itu yang harus ditekankan. Saya rasa sampai hari ini kita tidak pernah mendengar statement satupun dari Presiden Jokowi yang memihak ke paslon manapun. Ini yang perlu ditangkap oleh masyarakat. Sikap netralitas ini sudah ditunjukkan sejak awal. Itu yang disampaikan oleh 02. Betul sekali. Berarti tolong sampaikan ke masyarakat bahwa Pak Presiden Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo. Berani nggak? Presiden sebagai sebuah tokoh politik memiliki hak. Iya untuk memilih, memilih Kak. untuk Tapi kan mendukung. Anda katakan tadi Terlepas bahwa dari tidak presiden. pernah ada presiden menyatakan mendukung Pak Prabowo. Betul. Coba sampaikan sekarang bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi tidak berpihak Sampai kepada Pak tadi. Terlepas Pak Presiden Prabowo. mau mengumumkan siapa Oh, yang ya, beliau balik lagi dukung. kepada Pilihan Presiden. pribadi, Bang. Jadi Pilihan pribadi Iya, seorang presiden iya, yang memang iya, memiliki iya. hak politik. manusia, Bang. Makanya diperbanyak lagi. Iya, iya, Jangan hak kaki setiap dia diperbanyak manusia. makan bakso ya. Nggak boleh loh. Oke. Oke. Bentar, kita Ya. tahan dulu. Saya tahu semuanya ingin berbicara, tapi nanti kita tahan dulu. Kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi, mulai hadir saat lagi untuk Anda tetap Makin bersama panas kami. makan bakso nih. Ada yang mau lewat.